Hey, nyokabar bro? Setelah beberapa hari penggunaan, ini adalah ulasan gua untuk salah satu smartphone terbaru dari Realme, yaitu Narzo 30A yang dibanderol dengan harga 1,8 jutaan. Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai pembahasannya. Pertama, tentu gua akan bahas soal desain. Pada bagian depan, kita akan melihat tampilan yang udah mainstream banget alias pasaran. Kamera depan punya desain water drop atau yang disebut Realme dengan Dew Drop. Kalau Samsung sebutnya Infinity V Display. Ya, tiap brand punya penamaan masing-masing yang pada intinya kurang lebih sama. Bosen? Tentu gua bosen. Tapi mau gimana lagi? Ini adalah desain paling aman untuk entry level dan peminatnya juga masih banyak. Untuk bodi bagian belakang menggunakan bahan plastik dan tidak menggunakan sistem perekat lem. Kayaknya HP 1-2 jutaan sekarang lebih banyak yang pakai desain kayak gini. Frame kamera belakang dibuat berbentuk persegi 4 dengan sudut yang sedikit melengkung yang di dalamnya terdapat dua kamera, satu LED flash dan satu lingkaran bertuliskan AI yang terlihat seperti kamera. Jadi kalau dari jauh seolah HP ini punya 3 kamera belakang, variasi lah ya. Desain backdoor-nya terdiri dari dua bagian atas dibuat polos dan bagian bawah bermotif garis-garis yang terasa kesat. Kita juga akan menemukan sensor pemindai sidik jari di bagian ini. Bodinya ini sedikit tebal dan berat tentu karena di dalamnya tertanam baterai yang cukup besar. Feel di tangan HP ini terasa kokoh dan solid. Oh iya, HP ini juga sudah menggunakan port USB Type-C untuk transfer data dan pengisian baterai. Lanjut ke bagian layar. Menggunakan teknologi IPS dengan luas 6,5 inch dengan resolusi HD+ 720x1600 pixel 20:9. Waktu pertama gua lihat tampilan home screen-nya, gua cukup terkesan karena walau resolusinya HD+, tapi kualitasnya di atas rata-rata. Warna-warna yang ditampilkan terasa lebih hidup, tapi tidak berlebihan dan nyaman di mata. Setelah gua cari tahu, ternyata layar ini bisa menampilkan cahaya dengan nilai maksimum 570 nits. Untuk kalian ketahui, kebanyakan HP 1-2 jutaan hanya bisa menampilkan cahaya 300-400 nits aja. Jadi nilai 570 nits tentu cukup tinggi. Kita juga diberikan fitur untuk menyesuaikan suhu warna pada layar yang bisa disetel agar lebih sejuk atau lebih hangat. Oh iya, hampir lupa. Ada yang bilang kalau layarnya ini sudah pakai Gorilla Glass, tapi waktu gua cek di situs resminya, tidak ada keterangan yang menuliskan itu. Jadi gua ambil kesimpulan kalau layarnya belum menggunakan Gorilla Glass. Tapi Realme sudah memberikan plastik anti gores yang sudah terpasang di Narzo 30A. Kebagian perangkat lunak, Realme Narzo 30A masih membawa Android 10 dengan antarmuka Realme UI 1.0. Tampilan dan pengalaman penggunaan HP ini masih terasa sama dengan smartphone Realme sebelumnya, lengkap dengan aplikasi pihak ketiga yang sudah terinstall seperti aplikasi Baca Plus, HeyFun, JNT Express, Iqiyi, Lazada, Snack Video, sampai TikTok juga sudah terinstall. Sebagian bisa dihapus, tapi sebagian lagi tidak bisa dihapus, bahkan tidak bisa dinonaktifkan. Jadi kalau kalian merasa terganggu dengan notifikasi-notifikasi nggak penting, maka luangkan waktu kalian untuk menonaktifkan notifikasi-notifikasi itu. Fitur di Realme UI sudah cukup lengkap, game space, pengganda aplikasi, screen recorder bawaan, double tap to lock, mode gelap, dan masih banyak lagi. Menuju ke performa komputasi yang cukup menarik perhatian. Membawa SoC tangguh dari MediaTek yaitu Helio G85 dipasangkan dengan RAM 4GB, internal memori 64GB membuat Narzo 30A punya performa yang ngebut untuk harga 1,8 jutaan. Gue sendiri sudah mencoba untuk memainkan game PUBG Mobile terbaru dan rasanya cukup memuaskan. Kita bisa pilih framerate ultra untuk gameplay yang lebih baik. Kalian bisa lihat game test HP ini di video yang sudah gue publish sebelumnya. Buat buka aplikasi harian tentu bukan masalah ya, multitasking juga cukup baik. Untuk performa komputasi maka Realme Narzo 30A jadi salah satu yang terbaik di kelas harganya, mantap. Gimana kualitas speaker musiknya? Walau tidak membawa fitur stereo speaker, ternyata Realme Narzo 30A punya kualitas suara yang bagus. Detailnya baik, suaranya kuat dan lantang, bahkan pada volume maksimal tidak membuatnya cempreng. Gua suka dengan kualitas suaranya.
Kemudian kita ke bagian kamera, bagian yang mungkin kurang menarik perhatian. Membawa dua kamera belakang dengan resolusi kamera utama 13 megapiksel f2.2 dengan kamera tambahan 2 megapiksel f2.4 black and white. Sedangkan kamera depan beresolusi 8 megapiksel f2.0. Fitur kameranya juga cukup lengkap, ada mode malam, time-lapse, slow motion, dan mode pakar yang di dalamnya terdapat pengaturan ISO, shutter speed, white balance, manual focus, dan EV. Kualitas foto kamera belakang saat di luar ruangan hasilnya terbilang bagus. Gua cukup suka dengan gambar yang dihasilkan, terutama saat mengambil foto pemandangan. Hal ini berkat kemampuan auto HDR-nya yang bekerja dengan baik. Tapi auto HDR ini punya kelemahan, yaitu kalau subjek utamanya adalah manusia, maka kulit dan rambut juga akan dibuat jadi lebih sharp, sehingga terlihat seperti banyak bintik-bintik yang mungkin nggak disukai cewek-cewek karena kulitnya jadi nggak mulus. Hal ini bisa diakali dengan mengaktifkan mode beauty-nya yang sebenarnya udah diaktifkan secara default, tapi sengaja gua nonaktifkan agar bisa melihat hasil foto yang lebih natural. Saat di dalam ruangan atau dalam kondisi minim cahaya, maka kualitas fotonya menurun drastis, warnanya terlihat pudar dan banyak noise. Oh iya, satu lagi kekurangan untuk kamera belakang adalah kesulitan dalam mengunci fokus. Kayaknya sih ini cuma masalah software aja dan semoga ada update perbaikan untuk masalah ini. Untuk perekaman video, kamera belakang dan depan sama-sama bisa merekam video maksimal 1080p 30 fps. Hey, apa kabar bro? Ini adalah contoh perekaman video kamera depan dari Realme Narzo 30A. Untuk perekaman video maksimalnya bisa sampai dengan 1080p 30 fps. Kalian bisa lihat gimana kualitas perekaman videonya dan perekaman suaranya. Apakah terlihat stabil? Apakah perekaman suaranya terdengar dengan cukup jelas? Dan ini dia contoh perekaman video kamera belakang dari Realme Narzo 30A. Untuk perekaman video kamera belakang maksimal 1080p 30 fps tanpa dilengkapi dengan AIS. Gimana menurut kalian, apakah perekaman gambarnya atau videonya terlihat stabil dan audionya terekam dengan jelas, terdengar dengan cukup jelas? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Pada bagian baterai, Realme Narzo 30A membawa baterai jumbo dengan kapasitas 6000 mAh dan kemampuan fast charging 18 Watt. Kita juga diberikan charger dengan kemampuan fast charging 18 Watt di dalam boxnya. Untuk penggunaan gua yang cukup standar dengan dual SIM aktif, internet 4G tanpa menggunakan Wi-Fi, dan bermain game PUBG Mobile beberapa kali, HP ini bisa standby selama 1 hari 15 jam dengan screen on time mencapai 13 jam. Wow! Lain lagi dengan kemampuan isi ulang baterainya. Berdasarkan pengujian gua, isi ulang menggunakan charger bawaan dalam kondisi smartphone mati dari baterai 1% sampai 100% membutuhkan waktu sekitar 4 jam 3 menit. Waktu yang lama ya. Jauh berbeda dengan smartphone dari brand lain yang juga menggunakan baterai 6000 mAh dengan charger 18 Watt hanya membutuhkan waktu sekitar 2,5 sampai 3 jam aja. Gua harap Realme bisa memperbaiki algoritma pengisian baterainya lewat update software. Oke deh, itu dia ulasan gua untuk Realme Narzo 30A. Jangan lupa klik like jika kalian suka, share jika bermanfaat, tinggalkan komentar. Buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru, unik dan bermanfaat lainnya. Dengan gua Al, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.